Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di video hari ini Ibu akan menjelaskan ulang ya untuk contoh soal terkait tentang persamaan nilai mutlak. Jadi video ini Ibu hanya akan mengulang kembali contoh soal yang telah Ibu jelaskan dalam Zoom. Jadi kalau kalian ada yang kurang paham saat penjelasan di Zoom, kalian bisa mengulang video ini. Oke, kita langsung saja. Ya, untuk konsep dasarnya apa itu nilai mutlak sudah Ibu jelaskan ya. Nah, di sini langsung kita masuk ke contoh yang pertama nih. Ini masih contoh dasarnya. Jadi misalnya nih, misalnya diketahui ada A-nya itu dia bilang adalah suatu bilangan bulat positif 5. Lalu B-nya itu katanya min 2 gitu. Nah, di sini yang disuruh ditentukan ada 6. Nah, yang pertama nih, misalnya yang pertama itu kalian suruh buktikan perkalian dari AB, jadi perkalian mutlak dari A kali B. Nah, cuman ini A kali B nya ada dalam satu mutlak ya. Yaudah nggak apa-apa, tinggal kalian masukkan saja A nya 5 dikali min 2. Nah, ini kan hasilnya min 10. Nah, kita tahu mutlak itu karena ini A nya kurang dari 0 ya, walaupun misalnya ini bilangannya kurang dari 0 kan, min 10 itu kurang dari 0, tetap dia hasilnya nanti tetap positif gitu ya. Jadi mutlak itu sama saja kita kayak mempositifkan suatu bilangan gitu. Jadi walaupun di sini mutlak min 10 ya hasilnya tetap 10 gitu, karena mutlak, ada mutlak. Nah, selanjutnya sekarang masih perkalian nih, cuman yang satu 5-nya kita mutlakin sendiri, terus yang min 2-nya kita mutlakin sendiri gitu. Jadi berarti terpisah ya mutlaknya ya. Nah, ini coba kita lihat apakah sama hasilnya kalau misalnya mutlaknya terpisah sama mutlaknya dalam satu kesatuan. Nah, ini kita masukkan saja langsung, berarti ini mutlak 5 dikali mutlak min 2. Nah, mutlak 5 kan 5 itu lebih dari 0, tetap hasilnya pasti positif gitu ya. Nah, terus di sini berarti jadinya 2 juga sama ya, walaupun di sini kan min 2 kurang dari 0, karena dia dimutlakin ya pasti hasilnya juga positif. Nah, jadinya hasilnya adalah 10. Ternyata sama. Nah, berdasarkan sifat yang sudah Ibu jelaskan juga, berarti mutlak AB itu sama aja mutlak A dikali mutlak B. Jadi bisa terpisah ya untuk perkalian. Nah, apakah berlaku untuk penjumlahan? Coba kita lihat ya, apakah kalau mutlak A tambah B itu sama aja mutlak A ditambah mutlak B? Kan kalau dalam perkalian sama ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau berdasarkan sifat juga seperti itu sih, mutlak A ditambah mutlak dikali mutlak B. Nah, sekarang kita lihat yang penjumlahannya nih. Ya udah, tinggal masukkan A-nya 5 ditambah minus 2 gitu kan. Nah, ini ditambahin dulu. Ini kan sama aja 5 dikurang ya, kan plus ketemu min. 5 dikurang 2, 3. Nah, mutlak 3 ya 3. Nah, sekarang kita coba mutlaknya kita pisahin. Mutlak A ditambah mutlak B, berarti mutlak 5 ditambah mutlak min 2 gitu kan. Nah, dari sini ternyata beda, lihat. Nah, ini kan soalnya min 2 kalau kita mutlakin jadi positif ya. Nah, jadi hasilnya jadinya 5 ditambah 2, 7. Nah, beda ya, yang satu ini 3 tadi. Jadi mutlak A ditambah mutlak B, mutlak A tambah B gitu ya, itu akan selalu lebih kecil dari mutlak A ditambah mutlak B. Jadi dia sifatnya seperti ini ya kan, dia akan selalu lebih kecil. Jadi saat kita pisah mutlaknya, yang mutlak yang digabung itu akan selalu lebih kecil dari ini gitu ya, kalau perkalian sama hasilnya. Oke, nah selanjutnya, nah ini suruh tentukan kuadrat ya, selisih dari kuadratnya ya kan. Ya udah, berarti masukkan saja kayak tadi. Ini soalnya masih yang dasar ya, 5 kuadrat kita kurangkan sama min 2 kuadrat, itu aja, masukin aja hanya 5 B nya min 2. Nah, berarti kan dikuadratin dulu ya, baru nanti kalian kurang, berarti 25 min, nah min 2 dikuadratkan kan positif ya, jadi min 2 kali min 2 itu 4. Oke, jadinya tinggal 21. Mutlak 21 ya 21 gitu kan. Nah, berarti ini hasilnya 21.
Nah kalau yang ini juga sama, tinggal kalian ganti aja B-nya jadi min 2 gitu kan, tinggal masukkan. Nah ini kan berarti min 4 ya, dikali dulu ya. Dimana-mana perkalian dulu baru kalian kurang, jangan dikurang baru dikali. Kan yang paling tertinggi itu perkalian, jadi dikali dulu baru kita kurang baru. Nah min 4 dikurang 4 ya min 8 kan. Punya hutang tambah lagi hutangnya, jadi kan nambah hutangnya ya, jadi 8. Nah ini hasilnya berapa? Ya tetap 8 ya, positif ya, hasilnya tetap positif karena dimutlakan. Oke, jadi seperti itu. Kalau contoh soalnya seperti ini ya, jadi bilangan negatif kalau kalian mutlakan ya hasilnya akan positif juga gitu, kalau berdasarkan sifat dari nilai mutlak. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya nih. Nah ini contohnya udah, tadi kan baru contoh dasar aja ya. Nah sekarang udah masuk ke, kita gunakan definisi nilai mutlaknya nih, coba ya. Nilai dari mutlak X ditambah 2 dikali mutlak X lalu ditambah mutlak dari min 5X. Nah di sini ada syaratnya, dia bilang untuk X-nya itu kurang dari min 2 adalah, jadi berapakah hasilnya kalau misalnya X-nya kurang dari min 2, atau kita sederhanakan dari bentuk mutlaknya itu berapa hasilnya. Nah di sini ada kata-kata X-nya kurang dari min 2 ya kan, karena nah ini ya, X-nya kurang dari min 2 dan kita tahu min 2 itu kan kurang dari 0 ya, berarti kan sehingga X itu pasti akan kurang dari 0. Dan kita tahu, ini ibu coba tulis lagi, jadi ada misalnya mutlak X, jadi mutlak X itu hasilnya X ketika kalau X-nya lebih dari 0. Kayak tadi deh, misalnya mutlak 5 ya udah hasilnya kan 5, karena kan 5 ini lebih dari 0. Bisa juga hasilnya min X kalau X-nya kurang dari 0 ya, jadi mutlak ini, nilai mutlak X akan bernilai min X kalau X-nya kurang dari 0. Kayak tadi min 2, mutlak dari min 2. Nah karena ini kan min 2 itu kurang dari 0, berarti nanti jadinya min 2. Kenapa harus ada minnya? Biar nanti hasilnya positif, karena kan mutlak itu kita kayak mempositifkan suatu bilangan. Makanya karena dia min 2 itu kan kurang dari 0 gitu ya, berarti kan ini kan anggap aja ini misalnya X-nya gitu. Nah udah berarti harus ada minnya di depan, berarti min, nah kan X-nya kan min 2 kan, min X, berarti min 2, makanya jadi positif. Makanya kenapa mutlak min 2 jadi positif. Seperti itu ya. Oke, nah berarti karena ini X-nya kurang dari 0, sehingga pasti mutlak X-nya akan sama dengan min X berdasarkan definisi nilai mutlak. Ini ibu hapus dulu ya. Nah yaudah, karena ini kurang dari min 2 ya kan, pasti akan kurang dari 0 juga, sehingga nanti yang ada mutlak X, nah yang ada mutlak X kita akan buat dia sama dengan min X karena berdasarkan definisinya. Oke, kita langsung saja. Nah ini ibu tulis lagi deh, mutlak X ditambah 2 dikali mutlak X ditambah mutlak min 5X. Oke, berarti nah ini kan karena X-nya kurang dari min 2, berarti ini kita tulis aja langsung, ini pasti hasilnya jadi min X ya kan, X-nya mutlaknya hilang tapi jadi min X ditambah, nah ini juga sama, berarti jadi min X itu ya. Nah lalu yang ini bagaimana Bu? Nah yang ini kita pisah dulu deh. Tadi kan kita tahu sifat perkalian boleh dipisah ya. Nah ini kan sama aja kayak min 5 kali X gitu, berarti kita boleh pisah, jadi sama aja min 5 dikali X, sama aja kan, kan boleh dipisah mutlak. Oke, kita coba jabarkan lagi, ini jadi min X. Nah ini kan plus ketemu min ya, atau nggak sama aja kan min 2X ya, atau plus ini min 2X deh, nanti aja deh kita ituinnya. Jadi ditambah, ini kan 2 kali min X ya, min 2X ya kan, ditambah, nah ini kan min 5 bilangan negatif, kalau kita mutlakkan ya positif gitu. Nah ini, nah berarti jadi min X lagi ya, karena kan X nya kurang dari min 2. Oke, jadi min X, mutlaknya hilang tapi nilainya min X, min 2X. Oke, berarti jadinya gimana, ini min X, ini plus ketemu min jadi min ya, jadinya dikurang. Oke, plus ketemu min. Nah ini berarti jadinya apa, min 5X ya, atau langsung aja ya ibu ya, kan ditambah 5 dikali min X kan min 5X, nanti kan ujungnya kayak gini juga, plus ketemu min jadi. Nah dari sini udah bisa nih, ini sama-sama dalam X semuanya.
Kalau variabelnya sama ya udah berarti bisa kita kurangkan. Contohnya kayak apel ditambah apel jadi 2 apel kan, karena sama-sama apel. Kalau satunya apel satu jeruk ya nggak bisa, berarti 1 apel tambah 1 jeruk doang gitu kan. Nah ini kan berarti sama-sama dalam X, berarti bisa nih kita jumlahkan, cuma ini kan pengurangan semua jatuhnya. Berarti ini kan kalau min X depannya ya min 1 ya, berarti ada angka 1 pasti di sini. Berarti sama aja min 1 dikurang 2, min 1 dikurang 2 minus 3 ya kan. Minus 3 kita kurangin 5, udah hutang nambah lagi hutang, berarti minus 3 dikurang 5 sama aja minus 8 X. Nah, jadi hasil dari ini ketika X nya kurang dari 0 adalah min 8 X. Jadi gitu ya, jadi kalian tahu saat X nya kurang dari 0 nanti mutlak X nya itu hasilnya min X. Tapi kalau misalnya X nya lebih dari 0 ya berarti mutlak X sama dengan X aja. Oke, kenapa ini min X? Karena kasusnya dia mintanya untuk X nya itu kurang dari min 2. Oke, dan min 2 itu kurang dari 0. Oke, jadi seperti itu kalau bentuk soalnya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini sudah masuk contoh bagaimana kita menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu persamaan, berarti nanti ada variabel yang kita cari nilainya gitu. Sehingga misalnya di sini variabelnya X. Jadi kita akan mencari berapakah nilai X yang memenuhi sehingga persamaan mutlak ini terpenuhi gitu. Ya. Nah, makanya di sini ada contoh yang pertama, kita langsung mulai saja. Nah, tentukan penyelesaian persamaan dari mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, di sini ada 3 cara ya untuk menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak. Yang pertama, kalian bisa menggunakan grafik. Oke. Nah, setelah itu selain grafik, kalian juga bisa dengan menggunakan definisi dari nilai mutlaknya. Nah, terus nanti yang terakhir bisa juga kalian dengan cara menguadratkan. Nah, menguadratkan kedua ruasnya. Soalnya kalau misalnya mutlak kita kuadratkan, itu mutlaknya ntar jadi hilang, bisa. Ya, karena kan kuadrat itu sama saja mempositifkan juga ya, mempositifkan suatu bilangan. Nah, jadi kita mulai dari yang cara pertama dulu dengan, nah caranya dengan cara pertama ya. Cara pertama dengan menggunakan grafik. Oke, kita mulai dengan menggunakan grafik. Nah, kalau di sini berarti kita harus buat grafiknya. Berarti di sini kan ada dua, maksudnya suatu persamaan ya. Jadi kan pasti ada dua fungsi lah kita anggap. Ya, misalnya Y1-nya kan misalkan Y1 sama dengan Y2. Misalnya saja, berarti di sini yang jadi Y1 siapa? Nah, berarti mutlak X min 2-nya. Nah, yang jadi 2-nya si 3 ya. Berarti kan 3 itu sebenarnya juga termasuk fungsi, tapi fungsi konstan gitu. Karena bentuknya hanya bilangan, jadi konstan gitu ya. Nah, berarti setelah itu, nah caranya bagaimana untuk menentukan mana X-nya sehingga persamaan ini terpenuhi? Gini, kalian buat grafik untuk yang mutlak X min 2-nya. Lalu kalian buat grafik yang ini. Y sama dengan 3, berarti ada dua persamaan ya. Y1-nya yang jadi Y1-nya yang ini, maksudnya mutlak X min 2, terus Y2-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau Y2 sama dengan 3, gampang grafiknya. Ya berarti kan nanti pasti bentuknya cuma kayak garis lurus gitu doang. Berarti kan garis itu hanya akan melalui titik pada saat Y ini 3 doang. Jadi kan karena fungsinya kan konstan gitu ya, tetap. Jadi hasilnya selalu 3. Mau berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu 3 nilainya. Sekarang kita cari berarti yang grafik ini ya, yang grafik Y1-nya. Dimana Y1 adalah mutlak X min 2-nya. Nah, cara bikin grafiknya sama kayak kalian buat grafik fungsi linear pada umumnya. Jadi misalnya kalian di sini ngambil titik berapa sampel untuk X-nya, nanti dapat nilai Y-nya, nanti ada titik koordinatnya tuh. Terus kalian buat bidang kartesiusnya, nah itu terbentuklah grafiknya. Berarti dari sini ibu misalnya ambil 7 sampel titik. Berarti sini ibu mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, apa ya? Biar nanti lebih terlihat grafik yang terbentuknya. Nah, ini kan X min 2-nya. Nah, ini kan sama aja si Y. Ya udah, atau Y1.
Ini ibu misalkan y, biar di sini dia jadinya titik koordinatnya x, y ini jadi berapa nih? Nah berarti ini gimana? Tinggal gini doang kan ya. Jadi saat x-nya -1, berarti kan kalian ganti kan? Untuk mencari nilai y kalian ganti x-nya -1, berarti -1 dikurang 2, -3. Nah -3 itu kalau mutlak kan kalau bilangan negatif ya hasilnya positif ya. Berarti 3. Oh berarti saat x-nya -1 y-nya adalah 3 gitu. Sehingga nanti titiknya kita tahu ini yang pertama adalah -1,3 x, y-nya. Nah saat x-nya 0 berarti masukkan 0 kurang 2 ya, tinggal masukkan saja ke sini kok. Tinggal kalian ganti x-nya. Berarti ini jadinya 0 kurang 2 ya -2 ya jadi positif lagi kan. Berarti ini 0, betul 0,2 ya, 0,2 berarti kan positif ya, mutlak -2 ya 2. Nah sekarang saat 1 berarti 1 kurang 2 -1. Nah 1 kan ya, tinggal dikurangin sekalian mutlakkan, minus kan mutlaknya jadi hasilnya positif. Berarti ini titiknya 1,1. Nah yang ini 2 kurang 2 ini aja ya, tinggal kita langsung masukkan mutlak 0 ya 0 ya. Berarti ini 2,0. Oke, saat x-nya 3 kurang 2 mutlak 1 ya 1 ya. Oke, hasilnya positif sama 3,1. Saat x-nya 4 kurang 2 mutlak 2. Berarti ini 4,2. Oke, 4,2 kan x. Nah saat 5 terakhir. Oke, mutlak 3 ya 3 kan. Berarti ini titiknya 5,3. Oke, ini nggak usah bersama dengan lagi. Nah berarti ini dia ada 7 titik ya, berarti 7 titik yang akan kalian gambar dalam bidang kartesius. Mudah-mudahan gambar ibu bagus. Oke, di sini ada y ya kan, yang vertikal x, yang vertikal y, yang horizontal x. Nah ini kan titik 0,0 di sini. Oke, titiknya ada apa aja sih? -1, berarti yang sebelah kiri kan negatif. 0, terus 1, nah 2, ya 4. Oke, yang y-nya. Nah, y-nya pasti positif semua tuh. Gak mungkin y-nya ada negatif, karena pasti mutlak kalau kita minkan pun hasilnya positif kan. Jadi bilangan negatif pun kalau kita mutlakin ya jadinya positif gitu. Jadi nggak mungkin nanti pasti grafiknya nggak mungkin ada di bawah sini, pasti dia hasilnya ada di atas sini. Karena kan yang positif itu y itu yang di bagian atasnya. Jadi pasti hasilnya akan ada di sini semua. Nah berarti dimulai dari 0 juga ya. Kayak ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah 1, 2, 3 doang berarti. 1, 2, 3 ya kan. Nah, kita mulai nih buat titik-titiknya dulu sebelum nanti kita tarik jadi sebuah grafik. Atau kita kayak garis lurus gitu. Garis lurus tegak. Nah, pertama -1,3. -1. Nah, pada saat x -1 y-nya 3. Berarti di sini. Setuju ya? -1,3 di sini. Jangan kebalik ya. Oke, 0,2. Nah, 0,2 di sini berarti. Kan sepanjang sumbu y itu yang 0 siapa? X ya, x-nya 0 gitu. Kalau sepanjang sumbu x, kelihatan sih. Jadi kalau sepanjang sumbu y ini tuh yang 0 x-nya. Jadi kalau sepanjang sumbu x itu yang 0 y. Jadi sepanjang ini y-nya kan 0. Kalau sepanjang ini x-nya 0. Berarti 0,2 di sini. 1,1. Nah, 1,1 berarti di sini. Oke, titiknya ya 1,1. Terus 2,0 lah berarti. Y-nya yang 0. Nah, sepanjang ini kan Y-nya yang 0. Di sini titiknya. Tuh 2,0, kalau ini 0,2. Oke, nah terus 3. Kalau ini jangan penempatannya jangan kebalik ya. X dulu baru 3,1. Nah, ini 3,1. Berarti di sini titiknya. Ya kan? 3,1. 4,2. 4,2. Nah, ini kan kalau kalian di sini kita ketemunya 4,2. Pada saat x yang 4, y-nya 2. 5. Nah, terakhir 5,3. 5. Nah, 0,3.
di sini. Nah, di sinilah. Sehingga dari sini kalau kalian hubungkan titik-titiknya nih, jadi sebuah garis kan, garis lurus. Nah, garis lurus itu. Jadi setelah dia misalnya udah turun, jadi dia nggak akan kesini nih, hasilnya nggak akan negatif, dia akan positif lagi ya, naik lagi. Seperti itu ya gambar untuk kolom motlak. Nah, ini tapi untuk saat tadi kita misalkan tuh Y1 ya. Nah, yang ini gimana? Yang tadi Ibu bilang, ya udah sepanjang itunya saja. Ini kan gini ya, kalau gitu pastinya kan harus begini. Nah, ini dia kurva untuk, nah ini dia nih, harusnya kita berpotongan sih kalau gambarnya bagus. Nah, itu kan sama dia 5,3, ini kan 2,3. Nah, ini dia untuk Y2 sama dengan 3. Jadi kalau dia bentuknya cuma sebuah bilangan ya, jadi pasti posisinya akan posisi konstan. Jadi mau berapapun X-nya, mau berapapun kalian masukkan X-nya sampai X100 pun juga, X-100 ya, sebelah sini kan negatif, atau sampai sini X1000, ini hasilnya akan, ya udah, hasilnya konstan, Y-nya akan selalu 3, jadi jadinya kayak garis lurus. Nah, ini dia untuk Y sama dengan 3 ya, bentuknya seperti ini dong. Iya, karena hasilnya akan selalu 3 mau berapapun nilai. Nah, untuk menentukan, nah berarti kalau gitu kan kita sudah dapat nih untuk Y1 sama dengan Y-nya, Y1 sama dengan Y2-nya. Nah, kita lihat yang berpotongan. Jadi kita lihat titik yang berpotongan antara Y1 dan Y2 ada di titik ini ya, ini dan ini. Nah, ini dia tipot atau titik potongnya yang pertama, ini tipot yang pertama. Nah, ini tipot yang kedua. Nah, titik potong inilah yang akan menjadi penyelesaiannya. Nah, ini kalau mencari grafik ya, dengan menggunakan grafik. Berarti penyelesaiannya adalah saat X-nya berapa? Penyelesaiannya adalah saat, kan yang kita mau nyari penyelesaian berarti kan kita mau cari X-nya tuh berapa sih? Terus berarti saat X-nya berapa? Nah, pada saat X-nya min 1. Nah, ya kan? Pada saat X-nya min 1. Nah, dan pada saat X-nya berapa? X-nya 5 ya. Oke, jadi dia itu baru bisa terselesaikan. Jadi kita baru tahu. Jadi kita persamaan ini nih, persamaan mutlak X min 2 akan sama dengan 3 kalau X-nya itu sama dengan min 1 dan X-nya atau gitu ya, atau X-nya sama dengan min 1. Jadi pada saat kita tentukan X-nya min 1 sama X-nya 5, ini pasti baru terpenuhi penyelesaiannya akan sama. Ya kan, persamaan berarti baru akan sama. Selain ini nggak akan sama hasilnya. Jadi bukan penyelesaian ya kan. Jadi jawabannya adalah X min 1 atau X sama dengan 5. Jadi kalau pakai grafik kalian lihat titik potongnya. Oke, titik potong dari dua Y ini, maksudnya dua fungsi ini lah. Jadi kalian harus tentukan mana dulu nih yang jadi Y1, mana dulu jadi Y2, kalian gambar grafiknya. Terus setelah kalian buat grafik, kalian lihat titik potongnya ada di mana. Nah, itulah penyelesaian. Oke? Ya, seperti itu ya untuk grafik. Jadi kalian cari titik potongnya untuk menentukan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Oke guys, kita lanjut lagi, masih contoh yang sama ya. Tadi kan kita baru pakai cara yang pertama tuh, dengan menggunakan grafik. Katanya tadi hasilnya itu X min 1 atau X sama dengan 5. Nah, ada nih cara keduanya nih ya. Nah, coba hasilnya sama nggak nih kalau kita pakai cara yang kedua? Ya pastinya sih sama sih. Nanti kalian bisa ngebandingin nih, wah lebih gampang yang cara kedua bu, misalnya daripada yang tadi harus gambar dulu, misalnya kan kalian bisa nggak mau repot harus gambar dulu atau apa. Nah, ini ibu kasih cara yang keduanya ya. Ini cara keduanya itu dengan kalian menggunakan definisinya ya, menggunakan definisi dari nilai mutlak. Oke, seperti yang sudah ibu jelaskan di Zoom ya. Jadi di sini gimana? Nah, atau ibu jelaskan ulang lagi. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi, nah fungsi mutlak ya, ini kan sebuah fungsi kan jawabannya fungsi linear ya.
terus kita mutlakkan. Jadi kalau misalnya ada fungsi f dimutlakkan, misalnya ini sama dengan a. Nah, cara untuk mencari penyelesaiannya bagaimana? Ini kita pecah dulu. Jadi fx-nya itu akan sama dengan a, atau fx-nya itu akan sama dengan min gitu. Jadi ada dua penyelesaian. Kita buat fx-nya sama dengan a, lalu fx-nya sama dengan min. Nanti dapat nilai untuk x-nya dari sini. Nah, ini a-nya itu sebuah konstanta atau bilangan ya. Di sini a-nya itu adalah sebuah konstanta. Nah, kita mulai dari saat, nah berarti kalau gitu yang mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya nih. Kita gunakan konsep yang ada. Nah, berarti ini kan mirip ya. Dimana fx-nya itu adalah ini. X-2 berarti fx-nya nih. Ya kan? Nah, berarti ini, berarti x-2 itu akan sama dengan 3 atau x-2. Jadi berdasarkan definisi mutlak, x-2 itu akan sama dengan 3 atau x-2 itu akan sama dengan min 3. Nah, setelah itu diapakan? Udah langsung kita selesaikan. Oke, kita selesaikan dulu yang ini ya. X-2 sama dengan 3. Nah, karena kita mau nyari nilai x-2-nya, kalian pindahkan. Negatif pindah ruas jadi positif ya. Jadi 3 tambah 2. Oh, 5. Oke. Berarti udah. Oh, berarti x yang pertama misalnya 5 nih. Sehingga kalau kita masukkan x5 ke sini, terpenuhi persamaannya. Nah, sekarang yang ini kan kemungkinan yang keduanya x-2-nya nggak usah pakai tanda kurung lagi sih. Nah, x-2-nya sama dengan min 3 ya. Itu kan berdasarkan definisinya. Nah, kita mau nyari x yang ini, berarti min 2-nya pindahin lagi kayak tadi. Jadi min 3 plus kan tambah 2 ya. Pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Min 3 tambah 2 ya min 1 kan. Kan banyakan hutangnya ya daripada uangnya. Jadi masih ada tuh hutangnya 1, minus 1. Nah, kalian lihat tuh. Lebih simpel sih sebenarnya kalau pakai definisi ya dibanding grafik. Udah tinggal kalian menggunakan definisi ini saja kalau dia bentuknya adalah mutlak fx sama dengan a gitu kan. Ya udah dari sini langsung ketahuan deh. Oh, berarti x-nya itu min 1 atau x-nya 5. Nah, ini dia penyelesaiannya sehingga persamaan itu terpenuhi. Coba deh samakan sama yang tadi. Nah, ini kalau kita menggunakan definisi. Oke, guys, kita masuk dengan cara yang terakhir. Kan tadi di awal ibu bilang ada 3 cara. Dan di sini cara terakhir itu soalnya masih sama ya. Nih, hasilnya min 1 sama 5 tadi kan kalau kita pakai cara 1 maupun cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga itu dengan menguadratkan kedua ruas. Oke. Jadi kalian kuadratkan ruas yang kiri sama yang ruas kanan. Jadi tinggal dikuadratkan aja. Ini misalnya nih x-2 kita tulis lagi persamaannya. Nah, ini kalau kalian mau mencari penyelesaiannya bisa kalian tinggal udah kuadratin aja. Karena kalau mutlak kalau kalian kuadratkan mutlaknya hilang. Cuma jadi dikuadrat karena kan kuadrat itu sama saja kayak kita mempositifkan nilai juga sebenarnya kan. Ya udah, jadi kalau udah kalian kuadratkan, ini bisa kita langsung tulis, oh ini jadinya x-2 kuadrat. Jadi mutlaknya hilang, cuma dikuadratkan. Ya, nggak masalah kan? Kalau kanan kiri dikuadratkan nggak masalah. Sama. Yang nggak boleh itu misalnya ini kalian kuadratkan, ini nggak boleh. Terus ini misalnya kalian kuadratkan, ini enggak, ya nggak bisa. Jadi kalau yang satu dikuadratkan, yang satu lagi juga harus dikuadratkan. Ya. Nah, terus 3 kuadrat, ini kan jadi 3 kuadrat gitu. Nah, ini sudah begini, 3 kuadratnya kita pindahkan ruas ke kiri biar sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini ibu tulis x-2 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Oke, kita ke sini ya. Nah, setelah itu diapakan nih? Nah, ini kalian lihat masih ingat dengan rumus kalau ada a kuadrat dikurang b kuadrat ya. Nah, dikurang b kuadrat ini akan sama dengan a min b a plus b. Nah, ini polanya mirip nih lihat ya. Tuh, ini anggap aja ini si a-nya, ini si b-nya gitu kan. Ini kan kayak a kuadrat b kuadrat. Nah, ini berarti
ini bisa kita pecah jadi begini. Berarti bisa kita tulis ini sebagai berikut. Berarti A min B, berarti A-nya kan X min 2, berarti X min 2 dikurang 3. Gitu kan? Ini gini aja deh. Ya. B-nya kan 3. Kalau bentuknya seperti ini. Terus A plus B, berarti X min 2 ditambah 3, ya kan? Nah, ini kan A-nya. Nah, ini akan sama dengan 0 berarti ya. Karena bentuk ini ibu ubah jadi. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0 kan? Nah, setelah itu diapakan? Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini X aja ya udah. Ini kan min 2, min 3 jadi min 5 kan? Min 2 kurang 3 min 5. Ini juga X. Nah, min 2 plus 3 min plus 1 ya, sorry. Min 2 tambah 3 sama aja 3 kurang 2, 1. Berarti 0, sama dengan 0 lagi. Nah, dari sini udah bentuk kayak pemfaktoran kan? Dapat nih. Oh, X-nya 5, ya kan? Atau kalian maksudnya dapat 5 dari mana, Bu? Kita buat sama-sama dengan 0, ini kan sama dengan 0. Berarti kan ini sama dengan 0, ini bisa sama dengan 0, atau ya. Berarti X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya ya 5 kan? Kan pindahin ruas ke sini kan jadi positif kan? 0 tambah 5, 5. Atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti kan ini pindah ruas ke sini kan berarti sama aja min 1. 0 dikurang kan, pindah ruas kan positif jadi negatif kan? Jadi pengurangan 0 dikurang 1 ya min 1. Nah, lihat hasilnya sama ya guys, tuh. Oke, nah ini kalau cara dengan menguadratkan kedua ruas. Nah, kalian bisa bandingkan mana yang lebih gampang, apakah yang pertama, apakah yang kedua tadi menggunakan definisi, atau yang menguadratkan kedua ruas. Seperti itu ya konsepnya untuk yang terakhir, cara terakhir ini. Oke, kita masuk ke contoh terakhir ya. Nah, ini jangan contoh satu lagi, tadi udah contoh satu. Nah, ini contoh 2. Nah, ini soalnya agak beda nih. Kalau tadi kan dia yang sebelah kanannya sebuah bilangan ya. Nah, ini misalnya kalau yang kiri kanannya sebuah fungsi gimana nih? Nah, nggak apa-apa. Nah, ini berarti ibu pakai 2 cara aja ya. Ibu di sini nggak menunjukkan cara grafik. Kalau kalian mau coba pakai cara grafik silahkan. Di sini berarti Y1, ini Y2. Sekalian cari grafiknya, nanti cari titik potongnya gitu kan. Barulah dapat titiknya, penyelesaiannya gitu. Kita dapatlah nilai X-nya kan. Kita kan mau mencari X yang memenuhi persamaan ini itu apa. Dari sini ibu mau menggunakan definisi sama menguadratkan kedua ruas saja. Misalnya yang pertama dengan definisi ya. Nah, tadi kan kalau mutlak fx sama dengan A, itu hasilnya bisa fx sama dengan A atau fx sama dengan A. Nah, kalau misalnya fx sama dengan mutlak, jadi mutlak fx sama dengan mutlak gx, nah ini gimana? Sama sih. Jadi ada 2 penyelesaian juga, ada 2 kemungkinan. Yang pertama fx-nya sama dengan gx, atau fx-nya sama dengan min. Nah, gitu. Ya, cuma bedanya yang ini sama-sama fungsi nih. Nah, selanjutnya sama-sama fungsi linear ya. Selanjutnya kayak tadi lagi. Nah, berarti ini X min 2 bisa kita pecah ya. Jadi X min 2 ini X min 2 sama dengan apa? Mutlak 6 plus 2X ya. Jadi mutlak X min 2 sama dengan mutlak 6 plus 2X bisa kalian pecah menjadi apa? Kalau lihat dari definisinya, berarti X min 2 akan sama dengan 6, pertama yang positifnya dulu, atau X min 2 gitu kan. Jadi kan ini fx-nya, ini gx-nya gitu kan. Ini akan sama dengan min dari 6 plus 2x. Nah, sudah, ya udah kita selesaikan yang ini dulu. Ya, coba nih. Berarti X min 2 berarti X min 2 sama dengan ya yang pertama dulu. X min 2 sama dengan 6 plus 2x. Nah, ini yang sama-sama X kita kumpulkan. Coba, lebih gampangnya misalnya ini deh, 2x nya pindahin ke sini ya. Atau kalian mau yang x-nya yang pindah juga nggak apa-apa. Misalnya 2x nya ibu pindahin, berarti x min 2x ya. Kan ini tambah, ibu pindah, berarti kan jadi kurang gitu ya. Jadi kalau pindah luas, penjumlahan jadi pengurangan. Nah, ini berarti juga sama ya, berarti sama juga nih. Nah, ini pindah. Nah, ini kan pengurangan jadi plus, jadi penjumlahan. Berarti 6 tambah 2.
Jadi yang sama-sama X kalian gabungkan biar tahu nanti nilai X-nya berapa. Karena yang sama-sama X kan bisa kita kurang atau bisa kita jumlah. Nah ini kan X dikurang 2X, ini kan sama aja 1 ya depannya, 1X ya. Berarti sama aja 1 kurang 2, 1 kurang 2 min kan, min 1 ya, atau min X ya. Jadi X dikurang 2X ya sama aja min X. Sama dengan 6 tambah 2, 8. Nah, kan kita mau nyari X-nya doang, ya udah. Ini kan sama aja min 1 kali X sama dengan 8 gitu kan. Berarti kan X-nya doang berarti sama aja 8 dibagi min 1 gitu kan. Kan pindah ruas kan. Atau mau langsung aja sih. Ya udah kalau min X sama dengan 8 ya X-nya min 8 gitu aja sih. Awalnya gitu. Awalnya min 8 tuh karena ini kan sama aja min 1 kali X. Nah, itu perkalian pindah ruas jadi pembagian kan 8 bagi min 1 gitu. Jadi 8 bagi min 1 min 8. Atau langsung aja ya kalau min X sama dengan 8 ya berarti X-nya min 8 gitu. Udah. Oke, berarti X-nya min 8 atau, nah ini kan ada kemungkinan keduanya, X min 2 nya sama dengan minus dari 6 plus 2X dalam kurung ya, karena kan min GX, berarti GX nya diminuskan sama. Jangan sampai lupa tanda kurungnya karena tadi dia berubah nih, coba kita lihat ya. Berubah tanda ini kan berarti ada minus, berarti jadi min 6. Nah ini juga ada minus, min ketemu plus jadi min, ya kan? Min ketemu plus min ya, jadi min 2X. Nah, kayak tadi lagi ini ibu pindahin, yang ini ibu pindahin. Yang sama-sama X kalian gabungkan jadi X tambah 2X, ya kan? Min pindah ruas jadi plus kan. Oke. Nah, ini juga pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian, jangan terbalik ya. Oke. Nah, berarti ini X tambah 2X sih sama aja 1 tambah 2 3 kan, 3X. Min 6 tambah 2 lebih banyak kan hutangnya kan, jadi pasti masih ada hutangnya masih ada 4 karena baru dibayar 2 gitu lah. Min 6 tambah 2 ya minus 4, berarti X nya berapa? Min 4 per, nah ini kan dikali kan, 3 kali X sama dengan min 4. Jadi kalau kita mau nyari X nya doang, 3 nya pindah, sekalian pindah ruas jadi pembagian, berarti min 4 per 3, ya udah. Ya ini 1, sekian, atau mau begini doang apa-apa, dalam pecahan jawabannya. Jadi jawabannya adalah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 8 atau, nah X sama dengan min 4. Jadi X yang akan memenuhi persamaan ini adalah ketika X-nya min 8 atau X-nya sama dengan min 4 per 3. Itu kalau kita menggunakan definisi. Oke guys, kita sekarang coba yang dengan menguadratkan kedua ruas. Tadi kan didapat hasilnya tuh berapa sih? X-nya min 8 ya, atau X-nya min 4. Nah, coba sama nggak nih kalau kita dengan menguadratkan kedua ruas ya? Harusnya ya pasti sama. Nah, berarti gimana kayak tadi? Jadi harus dikuadratkan nih. Jadi yang kita tulis lagi ya, mutlak X min 2 sama mutlak 6 plus 2X. Nah, ini ibu kuadratkan semuanya ya, kedua ruasnya. Ya udah, kalau dikuadratkan kan mutlaknya hilang, jadi ntar jadi kuadrat gitu. Oke, ini juga kuadrat, mutlaknya hilang, jadi ntar bentuknya jadi kuadrat. Nah, setelah itu diapakan? Jadi ini kan jadi kuadrat, ini juga dikuadratkan. Nah, ini pindah ruas, mirip kayak tadi contoh sebelumnya. Berarti ini kan jadi X min 2 kuadrat, pindah ruas jadi negatif, berarti 6 plus 2X kuadrat. Nah, biar sama dengan 0. Nah, udah dibuat sama dengan 0. Nah, buat kayak tadi loh, yang A min A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B. Nah, berarti ini kan A-nya, ini B-nya. Nah, berarti A min B, berarti X min 2. Nah, dikurang B-nya ini kan. Nah, 6 plus 2X. Terus yang keduanya A-nya berarti X min 2 ditambah gitu ya, dalam kurung aja ya biar kelihatan nih A-nya, ini B-nya. Nah, ini berarti ditambah sekarang 6 plus 2X. Nah, ini akan sama dengan 0 kan, karena kan sama dengan 0. Nah, setelah itu diapakan? Nah, ini coba kita sederhanakan nih, X min 2 nih. Nah, ini minusnya kalian kalikan ke dalam jadi min 6. Ini juga dikalikan jadi min 2X, ya kan? Karena buka kurung ya, maka biar nanti bisa saling dikurangkan. Ini
ini tulis lagi X min 2. Nah ini tetap ya, kan plus ya, ya udah tetap hasilnya ini juga gitu. Ya kan? Kalau ini kan pasti berubah tanda nih. Oke, harus hati-hati menempatkan kurungannya gitu ya. Buka kurungnya. Nah, sama dengan 0. Oke, nah ini kan X min 2X. Nah, jadi min X kan? Betul ya? X dikurang 2X tadi kan sama aja min X. Nah, min 2 dikurang 6 min 8 ya kan? Sudah hutangnya 2 tambah lagi hutangnya 6, jadi banyak hutangnya di 8. Nah, terus ini X tambah, nah X tambah 2X ya 3 ya kan? 3X. Min 2 tambah 6 sama aja 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4 sama dengan 0. Nah udah, berarti ini kan akan sama dengan 0, ini akan sama dengan 0. Kita buat X min 8 sama dengan 0. Atau berarti yang keduanya 3X plus 4 sama dengan 0 juga. Nah dari sini berarti kan min X sama dengan pindah plus nih 8-nya, jadi plus ya. Nah kita mau nyari X nya doang, ya udah kayak tadi, kalau min X nya 8 ya X nya min 8 berarti gitu kan. Atau ya ini atau, nah ini 3X kan kita mau nyari X nya 4 nya pindahin dulu jadi minus ya, kan positif nih soalnya, itu jadinya 0 dikurang 4 kan? 0 dikurang 4 min 4, berarti X nya ya ini kan perkalian pindah luas jadi pembagian. Oh berarti X nya min 4 per 3. Nah sama kan guys hasilnya. Nah jadi menurut kalian lebih gampangan yang manakah? Dengan definisi atau dengan kedua ruas? Nah, terserah kalian karena hasilnya akan sama saja. Seperti itu ya untuk video hari ini tentang persamaan nilai mutual. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.